Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat berjumpa lagi sobat pecinta anggrek dimanapun berada. Kali ini saya mau berbagi pengalaman bagaimana cara aklimatisasi anggrek, mulai dari atau pemindahan bibit anggrek dari botol ke media tanam selanjutnya. Dan ini kemarin dari banyak konsumen saya yang tanya kepada saya, kok setiap kali aklimatisasi kok banyak yang mati, tiba-tiba itu busuk, tidak bisa hijau atau enggak, ini tidak bisa tumbuh lagi, malah mati. Itu kenapa? Ini saya mau berbagi pengalaman saya, dan pengalaman saya ini insya Allah nanti bisa mengatasi permasalahan tersebut. Dan sebelum kita melakukan aklimatisasi, kita perlu memilih bibit anggrek dalam botol yang sudah siap untuk diaklim. Itu yang utama. Dan ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya kita harus lihat itu akarnya sudah banyak yang jalan, atau medianya sudah hampir habis. Ini seperti ini sudah siap untuk aklimatisasi, dan daunnya sudah banyak yang sundul botol. Dan ini karena terlambat, ini kelihatan kalau ini terlambat ini sobat. Ini banyak yang coklat, ini banyak yang coklat. Ini seharusnya sudah dibuka beberapa bulan yang lalu. Ini karena saya cari yang memang benar-benar siap untuk diaklimatisasi. Kalau yang paling baik itu ini enggak ada yang coklat, yang masih hijau semua, itu bagus untuk diaklimatisasi atau siap untuk dilepas dari botol, dikeluarkan dari botol. Nah, ini bagaimana cara kita untuk mengeluarkannya? Kita bisa menggunakan palu. Nanti kalau misalkan ini sulit, ini akarnya kan banyak yang lengket dengan temannya yang lain, itu kita pecah boleh, atau misalkan kita sudah yakin ada bisa mengeluarkan dengan alat seperti ini pengaitnya seperti ini. Nah, itu kita tidak perlu memecah botolnya, kan ini bisa dipakai lagi ini soalnya ya. Nah, dan lagi kita perlu keranjang harus lubang-lubang seperti ini, atau keranjang yang seperti ini boleh yang seperti ini. Nah, itu. Dan sekarang langsung saja kita coba untuk kita lakukan untuk aklimatisasi. Ini sobat bukan berarti menggurui, tapi saya berbagi pengalaman dan caranya banyak sekali, tidak hanya sekedar seperti ini, banyak. Dan saya hanya berbagi pengalaman yang saya alami, dan nanti bisa dijadikan pertimbangan, pilih yang mana yang paling baik untuk sahabat-sahabat anggrek dalam hal aklimatisasi. Baik, kita buka dulu. Ini kita buka seperti ini. Ini kalau misalkan dikasih air, masukkan air juga bisa. Kalau saya tidak perlu, kita coba seperti ini aja. Saya biasanya nggak perlu. Kita coba yang paling bawah ya, posisi pengaitnya jangan gini ya sobat. Kalau gini nanti ini bentur daunnya nanti malah patah. Coba kita harus seperti ini posisinya seperti ini. Nah, baru kita nanti yang di dalam kita putar, kita cari akarnya yang paling bawah, kita tarik. Nah, yang ini nggak bisa, nanti kita seleksi, kita sortir yang nggak bisa ya. Nah, sudah coba seperti ini, pelan-pelan aja. Kalau nggak bisa jangan dipaksa, malah nanti kalau dipaksa daunnya patah ya. Ini ada yang patah kan. Nah, kalau seperti ini salah. Nah, ada yang krak gitu, saya tadi dengar. Ini nggak boleh. Nah, berisiko kan.
makanya kita harus pelan-pelan. Kalau pakai pengait harus pelan-pelan. Kita usahakan posisi dari daun ini nggak sampai terlipat. Nah, berarti aman. Ini pelan-pelan aja, kita pelan-pelan aja ya. Sebenarnya yang paling bagus itu kalau takut patah kita pakai palu ya sobat, nggak apa-apa, tapi hati-hati kalau pakai palu nanti kan kita harus mecah ini apa botolnya, dan takutnya kalau kita mecah ini apa kacanya bisa kena mata atau tangan, bisa berbahaya sebenarnya. Kalau paling amannya ini kalau mau mecah ini dikasih apa kain, nanti baru dipecah gitu, nggak apa-apa, itu bagus juga. Pelan-pelan aja kita cari yang akarnya. Nah ini baik yang coklat sobat, nggak baik ini sebenarnya sudah terlambat, tapi nggak apa-apa, kita harus segera lakukan yang kita selamatkan yang belum coklat aja ya. Ini seperti ini, kalau yang coklat masih nggak bisa tumbuh, kita cari yang masih bisa diselamatkan. Nah, pelan-pelan aja, pelan-pelan saja. Nah, dan kita lakukan hati-hati jangan sampai daunnya ya ini eman-eman jangan sampai patah. Kita usahakan enggak terlipat, kita lakukan pelan-pelan. Kalau kayaknya nggak bisa, kita lakukan lagi untuk pengaturan pengambilannya agar nggak patah gimana. Kita usahakan kalau pakai pengait memang sulit, tapi kita coba lakukan ini yang soalnya apa tanamannya sudah sundul botol. Ini bisa dah, ini bisa kan, yang cocok nanti kita seleksi, kita buang. Gak apa-apa kalau dapat anggrek dan botol seperti ini, jangan putus asa, insya Allah masih bisa tumbuh. Kita cari yang hijau, kita seleksi lagi nanti. Seperti ini sobat ya, seperti itu sudah. Dan ini aman kan kalau kita lakukan dengan hati-hati. Daun aman, ini batang juga aman, akarnya juga aman. Kalau yang masih ada yang seperti ini, lepas saja pelan-pelan, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa. Nah udah, kita nanti seleksi yang bagus ya, yang bagus yang bisa tanam seperti ini. Ini yang bagus. Kalau ini pengalaman saya yang nggak bagus, yang lempar saya buang ini, karena kadang itu ada takutnya merembet. Ini akarnya jadi satu, padahal enggak ini. Enggak kan. Kita seleksi, ini bagus, ini kita seleksi dulu. Ini patah kan. Nah ini untuk pengait memang sulit sobat, kadang kita ambilnya nggak tahu ternyata ini patah kan. Seperti ini kesalahan dalam pengaitan. Gak apa-apa, saya juga sering menggunakan botol. Kalau menggunakan pengait mesti gitu. Kalau masih pemula malah lebih banyak yang patah nanti. Kalau kita nanti masih bisa tumbuh, tenang aja, karena nanti tumbuhnya di ujung. Untuk tunas daun barunya nanti di ujung, masih aman soal ini. Wah banyak yang mati sobat, banyak yang coklat yang nggak bisa ini. Nanti kita buang aja, Nah, kita ambil yang ini apa, kita sisihkan aja yang coklat, yang hijau, yang masih hijau ini ya, masih bagus ini. Kalau yang masih pemula saya sarankan dipecah botolnya saja ya. Kenapa? Takutnya nanti banyak daun yang patah, malah banyak yang mati, nanti nggak bisa ditanam di media selanjutnya. Nah memang hal seperti ini kalau dilihat mudah teman sahabat, banyak yang bisa, tapi kalau belum berpengalaman ya akibatnya bisa fatal.
anggreknya bisa banyak. Ini seperti ini kan, patah kan. Nah ini nggak perlu khawatir, kita coba tanam aja yang seperti ini biarin patah. Nah, kalau yang masih hijau semoga aja. Saya pernah nanam yang seperti ini malah tumbuh, ada tunas baru sini ya, itu ada pernah. Ini pengalaman sobat, pengalaman ya. Yang lain kalau punya pengalaman yang lain silakan. Ilmu itu sifatnya luas, jadi kita nggak melulu satu pengalaman orang. Banyak pengalaman orang malah lebih baik. Kita bisa memilih mana yang paling baik buat sobat-sobat sekalian. Nah, udah selesai, banyak yang nggak bagus ini. Nah, dan saya sarankan jangan sampai terlambat ya sobat. Kalau mau segera mengeluarkan, kayaknya sudah banyak akar yang jalan, daun sudah sundul, harus segera dikeluarkan aja, jangan sampai menunggu coklat. Ini kemarin tuh banyak botol, jadi saya kurang teliti. Jadi saya contohkan yang buat contoh untuk teman-teman sobat-sobat di pecinta anggrek dimanapun berada. Nanti kalau contoh ada yang tanya, seperti itu apa bisa tuh? Jelas tidak bisa, ini nggak bisa tumbuh, ini kerugian ini. Ini yang bisa tumbuh yang hijau-hijau itu, yang akarnya masih bagus, daunnya masih hijau, ini nggak bisa, mesti mati. Itu masih bisa, kita seleksi aja. Nggak bisa ini ya, seperti ini sobat. Untuk nanam anggrek itu memang agak bukannya sulit, tapi butuh pengalaman ya. Tingkat kesulitan itu tergantung orangnya. Kalau sudah pengalaman nggak dianggap sulit, tapi yang masih belum pengalaman dianggap sulit. Nah ini kita cuci sobat. Nah cucinya pakai air mengalir ya sobat. Diusahakan pakai air mengalir. Sebentar, saya carikan air sebentar. Baik, kita siap. Kita siapkan keranjangnya. Seperti ini. Dan perlu diketahui keranjangnya harus lubang-lubang ya sobat. Jangan yang yang nggak berlubang, nanti airnya nggak bisa keluar. Ini kita bikin seperti ini. Kayaknya satu aja cukup. Kita bersihkan akarnya. Kita bersihkan akarnya. Ada juga yang ini setelah dicuci seperti ini direndam fungi, ada. Tapi kalau saya sukanya seperti ini, dan saya berpikir sebenarnya yang ada di dalam botol itu kan sudah steril, sudah bagus. Kalau saya nggak perlu pakai fungisida, aman. Dan pengalaman juga alhamdulillah nggak apa-apa, nggak perlu fungisida. Dan kalau yang ingin nambah fungisida silahkan, nggak apa-apa, baik juga. Dari pengalaman kita cari pengalamannya baik ya sob. Bagaimana caranya untuk lebih baik, nggak apa-apa, kita sharing-sharing aja. Kalau misalkan ada yang berpengalaman lebih bagus, bisa sharing di komen buat pengalaman teman-teman yang lain yang masih pemula yang ingin nanam anggrek mulai dari botol. Kita lestarikan anggrek ya sobat kita, karena anggrek kan bagus, tanamannya bagus, bunganya juga bagus, nilai ekonomisnya juga tinggi. Perlu dibudidayakan sobat. Kalau sudah ada yang bisa seperti ini, saya yakin bisa jadikan penghasilan. Bisa dibuat sampingan, bisa buat untuk usaha utama juga boleh, bisa. Banyak yang berhasil sobat, jangan khawatir. Kalau mau usaha jangan setengah-setengah. Kalau yang pengen usaha apapun jangan setengah-setengah ya sobat. Apalagi anggrek kalau setengah-setengah nggak jadi, nanti harus totalitas. Kalau memang buat sampingan ya silahkan, nggak apa-apa, buat sampingan aja itu nggak apa-apa, silahkan, asal halal ya. Kita akan pekerjaan asal halal, insya Allah bagus untuk kita dan keluarga.
Ya seperti ini cara pembersihannya, ini sangat sederhana kan, mudah bukan? Nah, ini semua orang bisa ini. Nah, semua orang bisa dalam melakukan ini. Oh ya, ada juga yang saya pernah dulu itu PKL di daerah Batu sana itu. Setelah dilakukan pencucian seperti ini, medianya itu ada yang ini sobat, pakai cacah. Untuk setelah kering itu diletakkan di atas pakai cacah, pot itu dikasih pakai cacah, terus media ini setelah dicuci diletakkan di atas. Itu nanti bisa bisa jadi kompot atau tanaman jumlah banyak ditanam dalam satu wadah. Itu bisa, boleh sih kan, itu bagus juga. Kalau saya ini dulu ini kebanyakan kenapa kok setelah dilepas dari botol kebanyakan tidak berhasil atau ditanam itu langsung mati. Nah, ini kuncinya. Sebentar saya matikan airnya. Ini kuncinya sobat, dan ini dari pengalaman saya, dan saya juga cari dulu itu. Saya pernah buka 15 botol. Setelah saya buka 15 botol itu, karena saya nggak tahu ya, ini saya tanam. Setelah saya bersihkan, langsung saya tanam hari ini juga. Dan apa akibatnya? Tanaman saya mati semua. Itu dari pengalaman ya. Karena terus akhirnya saya coba lagi, kok terus mati sampai 15 botol, saya nggak dapat apa-apa sobat. Wah, itu saya rugi besar. Padahal saya ingin usaha anggrek, tapi kok ini gagal terus. Aduh, gimana ini, saya bilang. Akhirnya karena alhamdulillah saya punya banyak teman, jadi saya berkunjung ke teman-teman yang sesama profesi penganggrek anggrek. Saya tanya, dan ada salah satu yang gak pelit ilmu, dia malah ngasih tahu saya bagaimana cara agar anggrek itu setelah aklimatisasi ditanam ke media 80% bahkan 90% bisa hidup. Nah, caranya setelah kita lakukan seperti ini jangan langsung ditanam sobat ya. Jangan langsung ditanam. Kenapa? Ternyata ada tekniknya. Mereka menyebutnya hardening. Saya nggak tahu artinya, bahasa Inggris artinya apa itu hardening. Kalau bahasa awamnya kita lakukan diangin-anginkan, dilakukan angin-anginkan. Kalau bahasa Jawanya diangin-anginkan, itu enaknya ya. Kalau bahasa mereka nyebutnya hardening, itu kita diangin-anginkan atau tidak langsung ditanam. Kita lakukan penanaman setelah hardening. Dan berapa lama kita lakukan hardening atau pengangin-anginkan ini ya, itu lama sobat. Ini bisa 7 hari boleh, dan bahkan ada yang 1 bulan. Saya mencoba yang 7 hari, alhamdulillah juga berhasil. Dan ini yang dari yang tadi sekilas sobat tahu tadi, ini sudah 1 bulan. Dan ini saya coba 1 bulan, alhamdulillah masih hijau. Ini yang tanaman ini yang dari teman saya ini memang sulit hidup. Kalau langsung ditanam busuk. Ternyata setelah saya lakukan hardening atau mengangin-anginkan beberapa hari, ini 1 bulan, alhamdulillah ini akarnya mulai kokoh, nggak lembek lagi. Kalau yang masih keluar itu nggak begitu kokoh atau masih kelihatan seperti ini. Nah, ini agak lembek kalau menurut saya. Tapi setelah 1 bulan seperti ini akarnya kokoh, dan malah tunasnya itu ada penambahan, maksudnya ada tumbuh lebih panjang. Nah, tahu kan? Nah, ini dulu pendek. Nah, setelah 1 bulan malah lebih bagus. Nah, ini yang lainnya ada yang mati juga. Itu memang kalau ditanam pun juga mati. Memang dia nggak bisa adaptasi dengan lingkungan baru. Itu nggak bisa, memang harus mati itu. Nah, ini seperti ini bagus.
Ya, ini ditanam juga saya yakin hidup ini. Nah, setelah ini setelah ini akarnya malah bagus teman sobat. Ini kaku, terus sudah siap tanam. Ini juga ini daunnya masih hijau kan, ini padahal 1 bulan. Memang saya buat konten ini buat saya buat konten agar sobat-sobatnya di rumah, maaf, sobat-sobat di rumah itu tahu inilah ya kan, akhirnya tumbuh ini kan apa kayak hijau-hijau di ujung akarnya. Ini akar baru ini sobat. Nah, tahu kan? Nah, ini. Nah, artinya walaupun tidak dilakukan langsung penanaman, dia bisa tumbuh baik, tetap bagus. Ini setelah kita lakukan hardening atau menganginkan ini selama 1 bulan ya, kita bisa lakukan penanaman, dan saya yakin sekitar 80-90% hidup. Yang lainnya kalau yang sudah ada yang mati itu memang nggak bisa, itu tetap nggak bisa ya. Ini malah ada yang sampai akarnya tumbuh masuk ke temannya ini, ya kan, ini malah tumbuh nggak apa-apa, ini malah bagus teman sobat. Dan saya sudah mengalaminya, dan alhamdulillah masalah saya yang dulu nanam mulai dari botol aklimatisasi dari botol ke media selanjutnya itu banyak yang mati, akhirnya sekarang alhamdulillah tidak. Sekarang tanaman yang saya tanam 80-90% sudah hidup, dan alhamdulillah bagus, tergantung kita untuk merawatnya ya itu. Dan perlu diketahui, pemindahan dari botol itu tidak sulit, tapi kita harus tahu tekniknya. Ini dari pengalaman, bukan berarti saya merasa sok tahu, enggak, minta maaf, banyak yang lebih pintar di sana. Saya cuma berbagi pengalaman, dan pengalaman saya ini juga hasil dari saya bertanya, dan alhamdulillah setelah saya praktekkan hasilnya bagus gitu sobatnya. Dan ini untuk menanamnya kita bisa pakai media tanam moss hitam atau moss putih. Itu yang pernah saya lakukan, pakai moss hitam atau moss putih bagus semua ya. Jadi nggak perlu melulu media apa, terserah sobat, harus bisa riset kecil-kecilan nanti biar tahu media apa yang bagus untuk tanamannya ya itu. Nah, ini dari pengalaman sobat ya, dan saya kasih pengalaman juga. Setelah dimasukkan ke keranjang ini ya, jangan lupa kita lakukan penyiraman setiap hari. Karena apa? Dia nggak ada medianya teman sobat, dia harus disiram terus 1 hari 2 kali atau sekali. Baik sobat, itu tadi pengalaman saya dalam hal aklimatisasi bibit anggrek dalam botol. Dan semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.